warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Entah kenapa nih Cak, IWB sekarang setiap hari MotoGP dan MotoGP karena kita sedang garing Cak untuk membahas motor. Tapi tenang Kang Mas, kalau ada yang baru-baru pasti IWB akan share sampai semuanya tentang motor. Soalnya Cak, MotoGP sekarang lagi hot. Kalian sama tahu sendiri bagaimana perebutan gelar MotoGP yang semakin ketat. Dan sekarang Cak, suka nggak suka ada 4 kandidat. Jadi 4 kandidat yang memperebutkan title juara dunia. Termasuk juga teman-teman ya, kita juga nggak pernah menyangka ibaratnya Cak, bagaimana klasemen sementara saat ini yang begitu ketat. Nama Marquez sempat sudah tenggelam, kita kubur sebelumnya karena sama tahu sendiri Marquez sempat melebarkan gapnya, artinya semakin mundur gara-gara dia crash hingga 73 poinan. Tapi sekarang sudah semakin maju dan bahkan posisi Marquez sudah bukan mendekati sih Cak, maksudnya menyalip Enea Bastian ini. Nah, teman-teman semuanya, saya tahu sendiri bahwa kemarin balapan di Misano adalah sebuah balapan yang betul-betul menjadi bencana buat Jorge Martin. Sampai tahu sendiri bahwa kemarin adalah sebuah pertempuran yang membuat Jorge Martin betul-betul terpuruk Cak. Kita tahu sendiri bagaimana Martin yang sebelumnya sudah melebarkan gap hingga 26 poin, akhirnya sekarang hanya terpaut 7 poin gara-gara kesalahan dia karena terlalu terburu-buru mengganti ban dari slick menjadi wet tire. Sekilas informasi di Misano, dan teman-teman semuanya, tahu nggak sampean bahwa dengan kondisi saat ini, suka nggak suka Martin masih menjadi leader. Martin masih leading, dan Martin adalah pembalap yang sebenarnya bagus banget. Tahun kemarin pun dia runner up, dia hanya miss ada beberapa tempat seperti Mandalika yang membuat akhirnya Pecco juara dunia. Tapi secara skill, Martin adalah pembalap yang sangat kencang. Inilah yang ingin kita fokusin. Inilah yang saat ini menjadi perbincangan di media luar. Bahkan Spanyol, Italia, mereka banyak mempertanyakan ini. Banyak membahas mengenai posisi dari Martin. Sama juga tahu bagaimana Pecco yang suka nggak suka adalah sang juara dunia. Title juara dunia sudah dipegang dia 2 tahun. Dan tentu saja mengusung red color itu akan menjadi prioritas bagi Ducati. Pertanyaannya Cak, dengan status ya Pecco sang juara dunia dengan tim Factory, ini adalah sebuah kondisi di mana Pecco akan menjadi prioritas. Itu sudah bukan rahasia umum. Dan dengan saat ini Martin berpotensi ngacak-ngacak posisi dari Pecco, apakah nanti akan ada semacam menjegal lah bahasanya Cak? Apakah betul akan ada indikasi ke sana? Dan ternyata Cak, tesis ini muncul. Jadi beberapa media luar mereka bahkan menanyakan hal ini kepada Marc Marquez. Jadi teman-teman, itu adalah sebuah tesis yang sebenarnya cukup logis karena sama tahu sendiri bagaimana posisi dari factory team yang sekali lagi harus menjadi juara karena bos dari Ducati mereka nggak suka kalau juaranya adalah tim satelit. Tapi sama tahu sendiri sekarang ya posisi dari Pecco itu terancam terancam dari tim satelit ada 2 pembalap, Martin dan juga Marquez. Jadi tesis tersebut Kang Mas ternyata sekarang sudah muncul di media Italia dan Spanyol. Pertanyaannya begini, mungkin nggak sih kira-kira Ducati akan menjegal Jorge Martin? Mungkin nggak sih akan ada langkah-langkah untuk mencoba menghalangi Martin juara dunia? Karena kalau kita lihat ya dari sejarahnya Cak, memang selama ini cukup kecil sekali tim satelit itu juara dunia. Sangat-sangat kecil potensinya. Karena kalau kita lihat bagaimanapun di sana ada sponsor, sekali lagi ada sponsor yang akan mencoba nge-push kepada pabrikan untuk memenangkan lah. Bagaimanapun pula ya saya sama sendiri sponsor kan menggelontorkan dana besar. Sponsor itu menggelontorkan dana miliaran. Dan bahkan ya rumornya Lenovo itu menggelontorkan dana bisa sampai 500 miliar untuk menjadi sponsor dari Ducati. Itu rumornya Cak. Nah yang menjadi masalah adalah ketika nanti juara dunia bukan dari tim Factory, artinya Lenovo sudah membuang uang yang, dan tanda kutip ya, istilahnya ya membuang-buang uang aja Cak, karena mereka sangat percaya diri dengan memasang ya sponsorship dengan nilai yang sangat besar kepada Ducati. Tentu mereka percaya Ducati Lenovo akan menjadi juara dunia, mengingat secara historis sementara sendiri ya Pecco sangat bagus sekali. Nah teman-teman, yang menarik adalah tesis tersebut muncul ditanyakan oleh jurnalis dari luar. Mereka bahkan bertanya belak-belakan kepada Marquez, mungkin nggak sih kira-kira Ducati nantinya akan menjegal Jorge Martin? Mungkin nggak kira-kira ada langkah-langkah internal untuk mencoba mengebiri kekuatan dari Martin? Mungkin nggak dari sisi teknis langkah-langkah untuk mencoba menahan komponen-komponen penting untuk mensupport dari tim satelit? Mungkin nggak kira-kira? Nah teman-teman, ini menarik sekali karena ternyata Marquez menjawab dengan sangat lugas. Dari kacamata Marquez, suka nggak suka, walaupun Ducati bosnya ya the big bossnya itu adalah orang yang, dan tanda kutip ya, mereka orang yang sangat pingin Lenovo Ducati yang menang, factory tim yang menang. Mereka nggak suka tim satelit. Namun
Dari kacamata Marquez, seorang Gigi Dalina adalah tipe orang yang amanah, Cak. Bahasanya begitu. Jadi bisa dipercaya. Gigi dari kacamata Marquez bukan sosok yang seperti itu. Mela Chercholes ya itu menanyakan kepada Marquez secara podcast dan ternyata Marquez menjawab dengan lugas bahwa dari kacamata dia nggak mungkin kalau Ducati melakukan penjegalan. Karena menurut Marquez, sosok dari Gigi adalah orang yang menepati janji. Orang yang bukan, dalam tanda kutip ya, orang yang bukan kotor. Ya, kotor dalam arti tindakan-tindakannya di belakang. Nah, itu dikatakan Marquez. Yang kita terjemahkan dari MotoGP, bagaimana dengan status dari Martin dan apakah nanti Martin akan coba dijegal Ducati untuk memuluskan ya Pecco juara dunia. Dan ternyata jawaban Marquez adalah begini, Cak. Jika kalian berpikir bahwa Jorge Martin tidak akan menjadi juara dunia karena Ducati tidak mengizinkannya, berarti kalian tidak tahu Gigi Dalina. Dia orang yang menepati janjinya. Ketika aku menandatangani kontrak, dia berkata kepada aku saat itu, kamu akan mendapatkan ini, dan ini. Dan tidak masalah jika memenangkan 1 atau 2 balapan. Dia menepati janjinya. Aku mendapatkan hal yang sama seperti GP23 lainnya. Itu kata Marquez. Jadi penekanan Marquez adalah dari kacamata dia dengan sosok Gigi sepertinya nggak mungkin Gigi akan melakukan hal itu. Jadi Gigi adalah orang yang menepati janji. Gigi bukanlah orang yang bermain kotor dalam arti menjegal Martin. Itu dalam pandangan Marc Marquez. Dan ternyata Cak ini juga selaras ya dengan pernyataan terbaru dari Gigi Dalina yang memberikan analisa, memberikan komentarnya bagaimana yang terjadi dengan Misano, kenapa Martin seperti ini, dan apakah dari kacamata Ducati yang menjadi juara dunia adalah tetap Pecco single. Ternyata jawaban dari Gigi Dalina, dia secara belak-belakan mengatakan mereka tidak akan mencoret nama 4 pembalap di sana. Jadi ada 4 pembalap yang berpotensi menjadi juara dunia, yakni Pecco, Martin, Enea Bastianini, dan Marquez. Jadi ternyata Cak, nama Marquez disebut oleh Gigi Dalina yang secara lugas dan gamblang menyatakan dari kacamata dia, Marc dan Enea berpotensi bisa saja menjadi juara dunia. Berikut kata Gigi Dalina yang kita terjemahkan dari MotoGP. Bagiku masih ada 4 pembalap yang bersaing memperebutkan gelar. GP Misano 1 merupakan balapan yang sangat sulit dan indah. Sangat mudah untuk gagal. Kalian tidak bisa menuding Jorge atas apa yang dia lakukan. Dia hanya melakukan kesalahan yang mudah dilakukan oleh lainnya. Biarkan yang terbaik menang, seperti biasa, dan aku harus tidak memihak dan aku harus meraih kemenangan terbaik seperti biasa. Jadi bukan gara-gara settingan ya bahasanya Cak. Itu kata Gigi Dalina Kang Mas ya. Jadi penekanan Gigi sangat jelas di sana bahwa mereka tidak akan mencoba untuk mengintervensi. Mereka tidak akan mencoba untuk memihak. Mereka akan mencoba independen dan netral. Jadi tidak ada istilahnya pro kepada Pecco, tidak ada istilahnya mereka akan mencoba untuk menjegal Martin ataupun menjegal Marquez, tidak Cak. Tapi dari kacamata Gigi Dalina adalah siapapun di sana yang penting adalah dialah yang terbaik dan dia berhak untuk juara dunia. Itu kata Gigi Dalina. Nah, teman-teman semuanya, jika kita melihat pernyataan Gigi itu adalah sebuah pernyataan lip service, apapun lip service ya, kalau lip service kan hanya bohong doang ya. Tapi itu adalah sebuah pernyataan dari mulut Cak. Apakah di belakangnya nanti bisa kita pegang? Ya itu akan kita lihat seperti apa. Karena sekali lagi kalau kita melihat dari sisi manapun, tim factory adalah prioritas. Saman tahu sendiri ya bagaimana pada saat Pecco juara, pada saat race, bagaimana Tardozi yang 4 lompat sangat-sangat gembira, very happy, begitu eksplosif ya. Tapi jika yang juara pada saat race adalah Martin, bukannya mereka tuh benar-benar suntuk Cak. Jadi surem, kayak nggak happy. Jadi mereka seperti memandang Martin adalah ya lawan, bukan dari tim Ducati. Mereka memandang bahwa tim merah lah yang Ducati dan harus juara. Sementara lainnya, tim satelit itu bukan. Itu kata dari, nah sama harus tahu ya, bos dari Pramac ya. Jadi bos Pramac pun pernah menyatakan bahwa mereka sangat-sangat kecewa dengan Ducati yang terakhir. Karena mereka tahu sendiri bagaimana ketika Enea Bastianini menyalip Jorge Martin, padahal mereka sedang berburu juara dunia. Tapi mereka atau tim dari Ducati Factory-nya ya, jadi di paddock-nya mereka happy. Itu adalah sebuah kondisi yang tidak disukai oleh bos Pramac sehingga pada akhirnya itu salah satu contoh salah satu poin juga pada akhirnya membuat mereka akhirnya ya secara bulat memantapkan pindah dari tim Ducati dan merapat ke Yamaha. Jadi itu beberapa informasi Cak buat teman semuanya mengenai penjegalan Martin yang sudah mencuat maksudnya ya di publik, namanya juga spekulasi itu hal biasa. Bahkan di negara sana ya, di Spanyol dan Italia, spekulasi dan juga tesis seperti ini juga muncul Cak, bahwa sepertinya akan ada penjegalan
dari Ducati kepada Martin. Sekali lagi, itu adalah pertanyaan yang sebenarnya orang umum juga akan berpikir sama. Kayaknya nggak mungkin deh sepertinya akan biarin oleh Ducati Martin juara dunia. Sama tahu sendiri kan tahun depan Martin tidak lagi bersama Ducati. Sepertinya Ducati tidak akan rela ya kalau nomor 1 nanti akan dibawa oleh Martin tidak di Ducati. Ibaratnya demikian. Jadi sama tahu sendiri Martin akan ke Aprilia dan tentu saja ini akan menjadi sebuah PR atau sebuah fokus dan konsentrasi Ducati supaya bagaimanapun kalau bisa yang juara bukan Martin, karena nanti angka 1 bisa dibawa ke Aprilia, Cak. Itu kan gengsi dan pride yang luar biasa. Jadi dari kacamata kita memang bisa aja ya Gigi mengatakan demikian, tapi di belakang kita nggak tahu. Kita berpikir secara logika, tapi kalau sampai menggali mengenai politik di MotoGP itu banyak, Cak. Makanya Bibi pernah membahas ya dengan teman sendiri. EWB kan kenal cukup baik dengan Alberto Gomez, mantan dari PR Suzuki MotoGP X-Star yang sekarang sudah nggak lagi di sana karena Suzuki juga keluar. Jadi memang suka nggak suka dalam internal sebuah balapan yang luar biasa seperti MotoGP, maksudnya pasti ada namanya politik. Bagaimanapun orang-orang luar tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas politik inside itu selalu ada. Itu kata Alberto Gomez yang pernah EWB tanya-tanya, walaupun dia nggak menyebut politik macam apa yang disebut yang mana yang dimaksud maksudnya, tapi yang jelas dia bilang politik itu selalu ada itu, Cak. Nah, yang paling baru, ini Cak, ini adalah informasi dari Yamaha bahwa mereka menyatakan sejauh ini mereka sangat fokus untuk ngetes engine. Sekali lagi, mereka sangat fokus untuk ngetes engine prototipe untuk 2025. Walaupun sebenarnya mereka sudah membawa engine ini bahkan di GP Aragon, tapi mereka mengatakan saat ini pengembangan yang paling difokusin yang paling besar adalah engine dan sasis. Karena mereka percaya, Cak, dengan power delivery mesin yang lebih smooth, dengan engine yang lebih terkontrol, mereka percaya kombinasi dengan sasis akan membuat traksi ban belakang akan meningkat. Jadi memang masalah dari Yamaha adalah retraction. Itu dikatakan oleh Yamaha berkali-kali, dikatakan oleh pembalap Yamaha maksudnya ya. Jadi Fabio dan juga Alex Rins berkali-kali. Dan itulah yang saat ini kita ingin share ke sana semuanya. Pernyataan lengkap dari Yamaha yang memberikan penegasan bahwa mereka memang saat ini fokus kepada engine dan mereka juga fokus kepada beberapa data yang akan mereka bawa untuk pengembangan mesin di 2025. Berikut kata press release Yamaha ya pasca tes Misano kemarin yang diterjemahkan dari MotoGP. Rins sangat ingin menghabiskan waktu track yang tersedia di tes Misano untuk mencoba lagi prototipe mesin 2025 yang telah ia gunakan sebelumnya di GP Aragon. Pembalap Spanyol itu sangat terkejut dengan perbedaan yang dihasilkannya. Ia juga menegaskan bahwa sasis yang digunakan di GP San Marino merupakan langkah ke arah yang benar. Ia melaju 35 putaran di pagi hari dan 31 putaran di sore hari, mengumpulkan banyak data. Setelah mencatatkan waktu 1 menit 31.951 detik di putaran ke-19 di sesi 2, ia finish di posisi ke-16 di sesi 2 dan hasil gabungannya adalah 1 menit 332 detik dari posisi teratas. Ini adalah pernyataan dari Yamaha, Cak. Sementara Alex Rins juga memberikan pernyataannya secara terpisah. Berikut kata Rins, kami telah mencoba banyak hal, beberapa pengaturan pada sasis dan pasis mesin 2025. Hasilnya cukup bagus. Kami mulai menggunakan mesin yang kami coba di Motorland Aragon. Aku tidak menggunakannya di GP San Marino dengan hanya menggunakan mesin yang diperbaharui ini lagi hari ini. Aku meningkatkan waktu putaranku. Putaran demi putaran aku mulai terbiasa dengan motor, testing, beberapa pengaturan dan hasilnya bagus dan positif. Itu kata Rinza. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi kalau kita membahas mengenai pabrikan Jepang, memang sekarang ini mereka fokusnya sangat-sangat jelas dari pertama engine-nya, kedua adalah sasis, ketiga aero, elektronik juga. Jadi ada 4, tapi fokus mereka memang rata-rata adalah di bagian aero. Akan tetapi aero tanpa didukung engine yang smooth, engine yang terkontrol, sasis yang mumpuni itu akan percuma. Makanya Kang Mas sekarang yang difokusin oleh semua pabrikan Jepang, maksudnya ya Honda Yamaha aja sih. Mereka sangat fokus di sana dan itu membuat mereka ingin mengumpulkan semua data dari GP per GP. Jadi dari Aragon, Misano, dan kemarin kan misalnya sudah ditesa. Dan mereka dari sanalah akan ada pengembangan lanjutan yang rumornya akan membuat engine Yamaha akan semakin smooth ya. Smooth dalam arti tetap powerful. Tapi mereka memang mencoba menekan horsepower-nya. Sekali lagi horsepower top speed-nya itu dikurangi. Harapannya adalah dengan horsepower yang lebih pendek, lebih rendah maksudnya, bukan pendek nih, lebih rendah, maka akan diperoleh behavior karakter engine yang lebih friendly, jadi lebih ramah ya, jadi bisa dibetot langsung powernya. Sekarang ini kan banyak sled ya, dan kemudian mereka juga fokus pada sasis untuk apa? Untuk mendapatkan retraction. Jadi
traksi ban belakang, itu akan membuat mereka bisa mencoba mengejar pabrikan Eropa walaupun tentu masih jauh, Cak. Jadi itu Kang Mas ya. Dan yang paling terakhir, informasi sampai semuanya tentang MotoGP adalah satu Kang Mas. Ternyata Dorna tetap mendorong untuk mencoba radio 2 arah. Jadi komunikasi 2 arah antara pembalap dan tim di paddock itu sudah dites. Dan informasi yang kita dapatkan dari Fabio Quartararo, ternyata pengetesan kurang memuaskan. Jadi informasi yang kita dapatkan itu yang namanya transmitter ya. Jadi suara dan juga suara dari tim di paddock dan juga pendengaran dari pembalap itu sangat-sangat noise. Itu informasi dari Fabio. Jadi Fabio mengatakan dia nggak terlalu jelas. Kemarin memang yang dites pada Fabio, dan Fabio memberikan masukan kepada Dorna bahwa dia secara pendengaran itu nggak jelas. Mungkin karena high speed, dan teman-teman harus tahu bahwa di balik helm MotoGP ini walaupun kedap ya, tapi dengan kecepatan segitu memang dibutuhkan betul-betul yang masuk ke kuping. Itu intinya. Jadi kalau kita menggunakan motor dengan kecepatan di atas 300 ya, di atas 250 km per jam, itu gila, Cak. Iblis saja kalau sudah ngetes motor di atas 250 itu fokusnya luar biasa, dan kita untuk mendengarkan kiri kanan itu agak sulit aja, karena ya yang namanya hempasan angin dan juga kecepatan yang luar biasa itu membutuhkan konsentrasi yang betul-betul menguras. Jadi informasi kata Fabio, sejauh ini dia nggak puas dengan radio yang speaker yang tempel pada helmnya. Jadi sejauh ini kita belum mendapatkan konfirmasi dari Dorna apakah dengan masukan ini mereka akan tetap dorong atau mereka akan selesai di sini aja. Ya, saya. Jadi itu sekilas informasi sampai semuanya dari MotoGP tentang Martin yang akan dijegal dan sebagainya. Dan fix adalah satu, Cak, tidak benar kata dari Marquez, dan kita lihat seperti apa nantinya. Itu aja, Cak, update benar bersama semuanya. Dan kalau suka video cuma like, share, dan subscribe aja lagi, Cak. Sampai suatu waktu karena tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat